kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Mem akan menyampaikan tentang visi dan misi dari sekolah kita. Nah, tapi sebelumnya masih ingat dengan Mem kan? Mem adalah pendidikan. Oke, langsung saja kita masuk ke visi dan misi. Visi dari sekolah kita. Apa itu visi? Visi adalah tujuan atau pandangan. Nah, sekolah kita punya visi nih, berkualitas dalam mengembangkan insan yang cerdas, mandiri, dan berkarakter tertentu. Sedangkan misi dari sekolah kita itu ada 7 poin. Tapi pada kesempatan ini Mem tidak akan menjelaskan semuanya. Mem hanya mengupas 3 poin yang pertama. Yang kedua dan mengembangkan keimanan dan kecerdasan secara seimbang dan sinergis. Kemudian yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Dan yang ketiga, mengupayakan pendidikan keterampilan hidup atau life skill. Nah, dalam mewujudkan misi itu ada 3 bidang. Jadi maksudnya ada 3 bidang, yaitu pertama pengetahuan atau kognitif, kemudian keterampilan, dan yang terakhir adalah karakter. Tapi Mem tidak akan bahas di 3 poin itu. Mem akan bahas cuma 2 poin saja, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Di sini beberapa contoh yang sudah tercapai di sekolah kita. Nah, yang pertama, tercapainya kelulusan peserta didik 100% dalam setiap tahun pelajaran. Nah, di setiap tahun sekolah kita pastinya mencetak atau meluluskan siswa-siswi yang berprestasi. Nah, selanjutnya yang kedua, tercapainya peningkatan rata-rata nilai USBN. Nah, di sini juga sama. Kalau sudah lulus 100%, itu pastinya di setiap tahun nilai rata-rata USBN-nya pasti meningkat. Kemudian yang ketiga, tercapainya minimal peringkat 3 besar di tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat dalam prestasi perolehan nilai USBN. Nah, contohnya di tahun lalu, kakak kelas kalian mendapat nilai sempurna, nilai 100 untuk mata pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris, dan sosial. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, tercapainya prestasi minimal peringkat 3 besar di bidang matematika, geografi, kemudian ekonomi, biologi dalam OSN tingkat provinsi. Nah, bukan hanya di bidang itu saja ya, masih banyak. Selain itu ada fisika, kimia, astronomi dalam OSN tingkat provinsi juga. Nah, selanjutnya yaitu dalam KIR juga, karya ilmiah remaja, cerdas cermat, kemudian dalam berbahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Nah, kesemuanya itu tercapainya dimulai dari tingkat kota dan selanjutnya ke tingkat provinsi. Nah, bukan hanya muridnya saja ya, anak-anak, tapi juga pengetahuan untuk gurunya. Nah, di sini kalau tadi pengetahuan atau kognitifnya dalam bidang mata pelajaran lainnya, nah di sini ketercapaiannya yaitu untuk guru 100% tersusunnya secara lengkap administrasi pembelajaran. Nah, jadi sebelum mulai mengajar, kita nih gurunya sudah pastinya mempersiapkan administrasi pembelajaran. Walaupun sekarang dalam keadaan yang berbeda, kita belajar dari rumah ya, secara online atau daring, tetap Bapak Ibu guru juga mempersiapkan administrasinya dengan baik. Nah, pastinya kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk kalian semua. Jadi jangan takut ya, semua materi, bahan-bahan ajar, dan penilaiannya itu semua sudah disiapkan dengan baik oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, selanjutnya terlaksananya proses pembelajaran Paikem Gemdot. Itu adalah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu tercapainya minimal 50% tenaga pendidik memiliki kompetensi yang baik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi bukan hanya siswanya nih, gurunya juga bisa berbahasa Inggris. Oke, selanjutnya
tercapainya kebiasaan membaca. Nah, di sini bukan hanya guru tapi kalian juga ya, itu harus membudayakan yang namanya literasi atau membaca buku. Entah buku apa saja. Nah, apalagi sekarang nih kan sudah ada gadget, itu lebih memudahkan kalian dan kita sebagai guru juga untuk melakukan atau membudayakan literasi atau membaca. Nah, itu mengenai pengetahuan atau kognitif siswa maupun guru. Nah, sekarang lanjut ya yang kedua, di bidang keterampilan. Nah, di sini kalau tadi di pengetahuan itu tentang atau menyangkut akademik, sekarang mengenai minat dan bakat atau keterampilan kalian. Nah, di sini pastinya kalian tahu ya, SMAK dikenal dengan basketball. Nah, dan mungkin salah satu dari itu, salah satunya mungkin kalian masuk ke SMAK karena basketnya. Nah, di sini ada beberapa poin atau beberapa pencapaian. Sebagai contoh yaitu tercapainya juara 1 BBL. Nah, pasti kalian sudah tahu dong kalau SMAK itu sudah juara berapa kali untuk BBL, ya itu 6 kali berturut-turut untuk BBL. Oke, selanjutnya tercapainya juara 1 dance. Nah, di sini kalian yang punya bakat minat suka nari, nah itu kalian bisa tuangkan yang pastinya ada dalam ekskul ya, ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, tercapainya juara 1 teater tingkat provinsi. Nah, yang suka acting nih itu bisa juga mengembangkan talenta kalian. Akhirnya terpilihnya 2 orang paskibra. Nah, bukan hanya dalam olahraga atau seni tetapi juga baris berbaris. Jadi silakan bergabung di ekskul masing-masingnya yang ada di sekolah ini. Selanjutnya tercapainya juara 1 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tingkat provinsi. Itu dia. Sebenarnya itu adalah beberapa contoh atau pencapaian yang sudah, sedang, dan akan dicapai lagi oleh sekolah kita tercinta ini, SMK Negeri Utara. Jadi buat kalian jangan takut untuk mengembangkan talenta yang kalian punya, jangan takut untuk berprestasi, dan pastinya tetap semangat untuk belajar dan berkarya. The last but not least, ini ada beberapa quotes dari Mem, yaitu the first one, never stop learning, jangan pernah berhenti untuk belajar ya, sampai tua, sampai masuk ke liang kubur nih. Okay. Second one, listen to your heart, and the last one, you can if you think you can. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai visi dan misi SMAK Keseimbangan Mataram. Nah, ada satu poin yaitu mengenai karakter. Nah, itu akan disampaikan di sesi selanjutnya ya oleh Bu Dewi namanya. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Ingat, tetap jaga kesehatan. Oke, salam Smakers, go for it.